Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kita bisa mengadakan kebaktian pada saat ini. Mari kita mulai kebaktian kita dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu memelihara kami. Pada saat ini kami akan mulai bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan pakai menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Tuhan yang pimpin hingga pada selesai kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu siap menolong kita. Sekarang melalui Roh Kudus-Nya, Dia menjaga kita. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang
dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari jalanku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin, menyertai di dalam ibadah online ini. Dan kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati Ibu Lydia yang sudah memimpin dalam puji-pujian. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, dalam pelayanan menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dalam keluarga juga. Terima kasih ya Bapa. Kami sebentar mau menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, di mana pada pagi hari ini ya Tuhan kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Kiranya Tuhan berbicara apa arti daripada hari Pentakosta kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami sebentar mau memeriksa akan firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta. Setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan pada tanggal 21 Mei lalu, hari ini kita mengenang peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita akan melihat Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Tentu berbeda dengan peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta ada peristiwa pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Pentakosta merupakan hari raya panen gandum yang dirayakan selama 7 minggu, sehingga sering disebut hari raya 7 minggu. Kita akan memeriksa di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita akan memeriksa di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya ke-50. Jadi hari ke-50 setelah Paskah dan merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas pencurahan Roh Kudus kepada para rasul, yaitu di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu para murid dan semua orang percaya berkumpul di satu tempat di Yerusalem, maka turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Peristiwa itu diikuti dengan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang waktu itu ada dan berkumpul dari berbagai daerah, yaitu Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Kreta, orang Arab, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Apa yang dikatakan oleh para rasul dalam bahasa daerah kepada para pendengarnya adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebagian mereka yang mendengar tercengang, sebagian lagi mengatakan mereka sedang mabuk. Janji dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga bahwa para rasul dilarang meninggalkan Yerusalem untuk menanti janji Bapa, yaitu bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus digenapi pada hari Pantekosta. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mengapa murid-murid dan orang percaya perlu Roh Kudus? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak akan bersama murid-murid karena naik ke surga. Karena itu Roh Kudus dicurahkan supaya menyertai para murid dan pengikutnya.
Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus tahu akan kesulitan yang harus dihadapi oleh murid-murid. Karena itu Tuhan Yesus minta kepada Bapa ada yang menolong murid-murid dan para pengikutnya dalam setiap kesulitan. Dan Roh Kudus akan menyertai selama-lamanya, bukan untuk sementara. Dalam penyertaannya, Roh Kudus akan menolong para murid dan orang percaya. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu dunia akan menolak dan membenci para pengikutnya, seperti Tuhan Yesus juga dibenci oleh dunia ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Para pengikut Yesus bukan lagi hidup seperti kehidupan dalam dunia yang jahat karena telah menjadi milik Kristus. Maka dunia membenci para pengikutnya. Oleh karena itu, Roh Kudus akan menyertai untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada pengikutnya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus akan menghibur murid-murid, memberikan kekuatan ketika dalam kehidupan dan pelayanan mereka menghadapi kesulitan karena dunia yang membenci mereka. Yang ketiga, Roh Kudus akan memimpin para pengikutnya ketika bersaksi tentang Injil Kristus. Ketika bersaksi, para saksi Kristus tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang memimpin, memberikan kekuatan, dan juga akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, pada waktu murid-murid bersaksi kepada dunia ini tentang Injil Kristus, Roh Kuduslah yang dapat menginsyafkan orang akan dosanya. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan para muridnya melakukan hal ini. Baik orang yang menginjil atau bersaksi tentang Kristus maupun orang yang bertobat setelah mendengar berita Injil, semua adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para pengikutnya untuk bersaksi, dan orang dapat bertobat juga karena Roh Kudus yang memberikan kesadaran pada orang tersebut akan dosanya, sehingga dapat percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa
Pentakosta adalah peristiwa yang penting buat kehidupan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Bukan saja para murid pada waktu itu, tetapi juga pada masa kini, pada saat hidup kita dalam suatu tatanan yang baru. Karena dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita mungkin tidak tahu akan hari esok harus bagaimana menghadapi kehidupan ini. Tapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Sehingga kita bingung dan gelisah sendiri. Ya, Dia tetap bersama, selalu ada bersama dengan hidup kita. Sampai pada saat ini, para pengikutnya perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dapat diajak berbicara, bisa curhat, minta tolong supaya ada hikmat dalam kehidupan ini. Karena tanpa penyertaannya, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, mari dalam dunia yang semakin gelap dengan dosa dan kejahatan yang seringkali membuat kita cemas dan takut, tapi Roh Kudus dapat menghibur, menguatkan, menolong, dan memberikan kemampuan kepada para pengikutnya untuk hidup dalam dunia ini dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, kata gelisah di sini sama juga dengan ayat yang dibacakan pada khotbah tentang rumah Bapa. Gelisah di sini juga diartikan jangan kacau atau terguncang oleh dunia ini. Tetapi biarlah para pengikut Tuhan Yesus ingat bahwa damai sejahtera, suatu ketenangan dari Tuhan akan diberikan, bukan seperti dunia berikan. Dalam dunia ini tidak ada damai sejahtera. Seringkali malah melihat dunia ini akan timbul takut, gentar, dan gelisah. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan akan membuat kita tenang, bahkan di tengah badai sekalipun. Karena ingat, ada penyertaan Tuhan melalui Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara-saudari, peristiwa Pentakosta yang kita peringati hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa satu, Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya sebagai para pengikut Kristus supaya kita selalu ingat akan kebaikan Kristus yang tidak meninggalkan kita sendiri hidup dalam dunia yang bertambah jahat, tetapi Kristus memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, Roh Kudus akan memimpin jalan hidup kita, menolong dan menghibur ketika kita sedih dan menghadapi masalah, memberikan kekuatan ketika harus melalui jalan-jalan yang penuh dengan kegelapan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kemampuan dan keberanian untuk melayani meskipun harus menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pelayanan. Petrus dan para rasul yang lainnya ketika dikatakan sedang mabuk,
tampil dan berkhotbah tentang Kristus yang mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan kepada orang percaya. Dan pada waktu itu banyak orang percaya bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Jumlah mereka yang bertobat hari itu kira-kira 3.000 jiwa. Tuhan memberikan kemampuan para muridnya waktu itu untuk bersaksi. Pada masa ini juga kita orang percaya, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk hari-hari yang harus kita hadapi dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Roh Kudus akan terus menyertai dalam hidup kita untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Ayat terakhir yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah menghibur, memberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan buat kami semua umat-Mu ya Tuhan, yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini di dalam kami memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas kekuatan yang daripada-Mu sehingga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, dan kami mau selalu berjuang untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang yang belum mengenal kepada Kristus Yesus, sehingga mereka semua boleh diberkati, mereka boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Karena saat-saat ini ya Tuhan, kami harus hidup lebih tertib lagi ya Tuhan. Dan kami juga dalam menghadapi situasi keadaan yang sulit ini, ya Bapa, kiranya Engkau akan menolong bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan yang ada di dalam masalah dan persoalan. Tuhan membukakan jalan, dan juga yang ada di dalam kekurangan secara finansial. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sudah ya Tuhan melayani lewat ibadah online ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, kesetiaan mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya boleh lebih indah lagi di dalam kami melayani Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kabinetnya ya Tuhan, para menteri dan juga gubernur, wali kota, camat, RT RW ya Tuhan, dari tingkat yang teratas sampai yang terbawah. Bagi mereka ya Tuhan yang melakukan tugas kenegaraan, mereka boleh menjalankan tugasnya dengan takut kepada Tuhan, dan juga dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami Indonesia ini ya Bapa.
kiranya Engkau saja yang memberikan hikmat pimpinan yang daripadamu, dan mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kami semua rakyat Indonesia ya Tuhan boleh ya Tuhan ditolong di dalam masalah-masalah yang terjadi, maupun ya Tuhan pembagian sembako juga. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara yang sudah melayani ya Tuhan, di dalam kasih-Nya mereka juga boleh berbagi kepada sesama kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati akan kebaikan daripada saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan setelah ini ya Tuhan kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah akan memenuhi segenap hidup kami. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu sekalian mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Jalan